Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Muhammad dari program studi teknik perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan NRP 0821040006 dari kelas TP 5A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah metode elemen hingga yang berjudul hasil analisis tegangan bejana tekan dengan kode yang saya dapatkan yaitu WL631 grade B. Saya WL631B. Untuk deskripsi kasusnya yaitu menganalisis pressure vessel yang dimana data diambil dari web Hanson Tank, dan untuk data yang saya ambil yaitu pressure vessel dengan kode WL631B. Kemudian menentukan tegangan pada bejana tekan dengan tipe head dari bejana tekan ini yaitu 2:1 semi ellipsoidal. Untuk support atau tumpuannya yaitu bertipe saddle support, di mana sudut support yang terkena pressure vesselnya yaitu sebesar 90 derajat. Untuk datasheet yang diketahui dari data pressure vesselnya yaitu sebagai berikut. Dengan tebal sel yaitu 0,165 inch atau 4,191 mm. Lalu untuk tebal headnya 0,182 inch atau 4,6228 mm. Berikutnya ada diameter dengan diameter 36 inch atau 914,4 mm. Lalu panjangnya 52 inch atau 1320,8 mm. Lalu untuk head depth-nya yaitu 12 inch atau 304,8 mm. Untuk tipe supportnya saddle support. Berikutnya untuk dimensi supportnya memiliki lebar 36 inch atau 914,4 mm. Lalu untuk tebalnya 4 inch atau 101,6 mm. Lalu untuk MAWP atau tekanan desainnya yaitu 125 PSIG atau jika diubah ke Pascal yaitu 861845. Lalu untuk temperatur desainnya yaitu 185 derajat Fahrenheit. Lalu berikutnya ada data material untuk sel dan stress. Untuk material pada pressure vessel ini menggunakan dua jenis atau dua tipe material. Untuk yang head menggunakan tipe material SA455, lalu untuk yang selnya menggunakan tipe material SA414 grade G. Untuk massa jenis dari tipe material SA455 yaitu 7760 kg per meter kubik. Lalu untuk massa jenis material SA414 grade G yaitu 7800 kg per meter kubik. Lalu untuk modulus elastisitas keduanya memiliki nilai 200 Pascal. Berikutnya yaitu rasio Poisson memiliki nilai 0,3 untuk material SA455. Lalu untuk material SA414 grade G memiliki nilai 0,27. Selanjutnya yaitu yield strength. Untuk material SA455 memiliki nilai 260 MPa. Lalu untuk material SA414 grade G memiliki nilai 350 MPa. Berikutnya yaitu thermal expansion coefficient. Untuk material SA455 memiliki nilai 12,5 kali 10 pangkat min 6. Lalu untuk material SA414 grade G yaitu 10,4 kali 10 pangkat min 6. Berikutnya merupakan gambar dari model 3D hasil analisis yang sudah saya coba untuk mencobanya di software Salome, dan begini hasilnya. Dengan data yang telah diketahui tadi, saya mencoba untuk mendesainnya di software Salome. Berikutnya merupakan permodelan mesh untuk grid independence. Untuk mesh yang saya gunakan pada percobaan ini yaitu memiliki 3 mesh saja. Untuk masing-masingnya
akan saya jelaskan, yaitu untuk grid independence mesh pertama, yaitu saya menggunakan hasil meshing dengan net gain yang saya gunakan, yaitu dengan hasil meshing yang saya gunakan net gain 1D strip 2D. Lalu untuk maksimum size nya 0,05, untuk minimum size nya 0,001, dan local size nya 0,01. Berikut hasilnya. Selanjutnya yaitu mesh 2. Untuk hasil meshingnya menggunakan net gain 1D strip 2D dengan maksimum size nya 0,03, minimum size nya 0,001, dan local size nya 0,1. Berikut merupakan hasil dari compute-nya. Selanjutnya yaitu mesh yang ketiga. Hasil dari mesh yang ketiga ini menggunakan net gain 1D strip 2D juga dengan maksimum size nya 0,015, minimum size nya 0,01, dan local size nya 0,001. Berikut merupakan hasilnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu tabel perhitungan mesh untuk grid independence, memiliki jumlah elemen. Yang pertama yaitu 7785 dengan tegangan prinsipal maksimum yaitu 37410. Berikutnya yaitu jumlah elemen yang kedua memiliki nilai 9585 dengan tegangan prinsipal maksimum 3334. Jumlah elemen yang ketiga yaitu 30698 dengan tegangan prinsipal maksimum yaitu 4343 dengan persentase error dengan jumlah elemen yang kedua yaitu minus 0,9108 sekian. Lalu untuk minus error yang ketiga, maksud saya persentase error yang ketiga yaitu 0,3026 sekian. Dan di sebelahnya merupakan diagram dari grid independent tersebut. Berikutnya yaitu sifat material. Sifat material ini sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, menggunakan dua tipe material yaitu SA455 dan SA414 grade G. Untuk selebihnya sama seperti sebelumnya. Berikutnya ada permodelan numerik pada kondisi batas tumpuan. Untuk tumpuan di setting node, saya asumsikan tumpuan supportnya tidak bergerak atau fix. Lalu selanjutnya ada permodelan numerik pada kondisi batas beban. Untuk grafit yang saya gunakan yaitu 9,81. Lalu untuk nilai internal pressure-nya sesuai MAWP yaitu minus 861845 Pascal. Lalu untuk beban nilai hydrostatic pressure-nya yaitu minus 8952,323 sekian Pascal. Lalu untuk selanjutnya ada hasil analisis dan pembahasan gaya reaksi di tumpuan. Untuk mesh yang pertama memiliki hasil gaya tertinggi reaksi berada di sekitar tumpuan yaitu 1,625 E pangkat 6 Newton. Lalu untuk yang kedua memiliki hasil gaya tertinggi di sekitar tumpuan yaitu 2,589 E pangkat 5 Newton. Lalu berikutnya untuk mesh yang ketiga memiliki hasil gaya nilai tertinggi di sekitar tumpuan yaitu 1,899 E pangkat 5 Newton. Berikut merupakan desain dari hasil analisis gaya reaksi pada saat di tumpuan. Baik, untuk berikutnya yaitu hasil analisis dan pembahasan displacement. Untuk mesh pertama, untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis dari software Prepomax yaitu 0,01342 meter dengan desain seperti berikut. Lalu untuk mesh yang kedua yaitu untuk hasil gaya yang tertinggi 0,001657 meter dengan desainnya sebagai berikut.
Lalu untuk mesh yang ketiga memiliki gaya reaksi tertinggi yaitu 0,001674 dengan desain sebagai berikut. Dengan hasil analisisnya sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil analisis dan pembahasan pada tegangan. Untuk mesh yang pertama, dari hasil analisis prinsipal tes tertinggi berdasarkan analisis software Prepomax yaitu 3,741 E pangkat 10 Pascal dengan desain sebagai berikut. Lalu untuk mesh yang kedua memiliki prinsipal stres tertinggi yaitu 3,334 E pangkat 9 Pascal dengan desain seperti ini. Lalu untuk hasil analisa mesh yang ketiga yaitu dengan prinsipal stres tertinggi 4,343 E pangkat 9 Pascal. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Melihat daripada standar ASME BPVC atau BP5C, nilai prinsipal stres yang diizinkan yaitu 138 MPa. Lalu berdasarkan material SA455 dan SA414 grade G yang saya gunakan, setelah dilakukan analisis diperoleh nilai 3741 MPa. Sudah dipastikan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa bejana tekan mengalami kegagalan dikarenakan nilai yang didapat yaitu melebihi rata-rata. Displacement yang terjadi dari percobaan di atas cenderung meningkat di bagian sel kanan dan sel kiri jika dilihat pada desain tadi. Terdapat area yang berwarna merah pada sisi kanan dan sisi kiri pada saat di displacementnya. Namun untuk bagian bawah dan atas pada bagian tangki di pressure vessel cenderung rendah. Hal ini dipengaruhi karena adanya support pada sisi bawah. Dengan adanya support, nilai displacement akan lebih rendah. Namun dengan tidak adanya support, maka nilai displacement akan lebih meningkat. Dan untuk bagian atas dipengaruhi karena pada bagian tertentu tidak terisi fluida sehingga nilai displacement yang terjadi cenderung rendah. Jika dilihat pada desain displacement tadi, pada bagian atasnya terdapat area biru. Nah, pada bagian tersebut tidak terisi fluida sehingga tidak terjadi efek dari displacement. Lalu untuk desain pressure vessel yang diuji ini layak digunakan, namun sangat perlu beberapa tambahan serta maintenance secara berkala agar tidak terjadi kesalahan dan kerusakan saat pengetesan atau mengaplikasikannya. Analisis ini mengalami kegagalan disebabkan mungkin dari komputasi meshing pada Salome. Hal itu terjadi karena perusahaan Hanson Tank tidak mungkin menjual produk yang mengalami kegagalan. Hal ini perlu dikoreksi lagi untuk cara meshing, mungkin dengan cara mesh hexa atau mesh terstruktur agar memungkinkan untuk mengeluarkan hasil atau nilai yang lebih baik lagi. Jika menggunakan mesh dengan net gen 1D strip 2D atau mesh tetra, mesh ini masih mengalami stres yang sangat besar. Perlu diketahui untuk analisis ini saya tidak menggunakan ketebalannya dikarenakan device yang saya gunakan ya tidak melengkapi. Jadi saya hanya tidak menyertakan ketebalan pada saat analisis. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Presentasi dari metode elemen hingga tugas besar saya Isa Muhammad dengan RP 0821040006, program studi teknik perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.